Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ellen Tania Hanaya dengan NIM 2013 000090 dari kelas Sistem Informasi Pagi B semester 2, mata kuliah Struktur Data dengan dosen aku Bapak Adil Setiawan Ekrom. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan penjelasan dari masing-masing program searching beserta perbedaan di antara keempat program. Baiklah, langsung saja kita ke video pembahasan. Baiklah, kita akan mulai dari program pertama, yaitu Java. Di sini kita akan melihat bahwasannya di awal itu ada package. Jadi package-nya di sini adalah searching. Nah, kemudian di sini juga ada kata-kata import java.utilscanner. Import java.utilscanner ini merupakan sebuah coding untuk memasukkan paket scanner atau untuk menyimpan kelas scanner. Kemudian ada public class searching. Nah, public class searching ini adalah kelasnya itu adalah searching. Kemudian di sini ada public static void main string. Nah, public static void main ini merupakan metode utama untuk menjalankan sebuah program. Di sini ada komentar tandai dengan flash double space to do code application logic here. Jadi di sini kita akan tempat kita untuk mengaplikasikan program apa yang ingin kita buat. Di sini ada scanner. Jadi scanner ini fungsi utamanya itu adalah untuk menginput data. Di sini kita akan menginputkan data ada 7, 25, 6, 3, 1, 9, 13, dan juga 25. Dengan integer carinya itu adalah I dan J. Nah, kemudian di bagian ini merupakan bagian dari coding untuk menampilkan data. Di sini ada code system.out.println data. Ini merupakan sebuah coding yang nanti itu fungsinya untuk menampilkan output ke monitor. Jika menggunakan perintah ini, maka baris yang pertama dengan selanjutnya akan dibatasi atau ditulis di baris selanjutnya. Nah, nanti kalau misalnya program ini kita jalankan, dia akan memunculkan output yaitu menampilkan data. Di sini ada for i sama dengan 0, j lebih kecil sama dengan data, i plus plus. Nah, bagian for ini merupakan bagian perulangan. Jadi ini merupakan perulangan for. Kemudian nanti dia akan cetak mengolah data. Nah, kemudian ini adalah coding bagian dari mencari data. Di sini ada boolean ketemu false. Jadi boolean ini merupakan nantinya akan diisi oleh dua nilai, itu true atau false. Dimana di sini nanti kemudian kita akan menginputkan lagi atau memasukkan buat kata-kata mencari data dengan coding system.out.println sama seperti coding sebelumnya ini. Maka di outputnya nanti dia akan mengeluarkan kata-kata mencari data. Kemudian juga selanjutnya ini adalah input data yang kemudian cari masuk. Nanti dia akan melakukan perulangan for, nanti dia akan mencari data. Nah, apabila nanti data yang kita masukkan itu benar, maka dia akan ketemu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan mencoba untuk menjalankan programnya. Nah, di sini programnya sedang melakukan proses complete. Nah, di sini diketahui menampilkan data. Kemudian data yang tadi kita inputkan itu ada 7, 25 dan sebagainya itu ditampilkan di sini. Kemudian ada juga mencari data. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menginput data yang dicari. Misalnya kita ingin menginputkan 7. Kita tinggal enter. Maka di sini diberikan kata-kata bahwa 7 ditemukan pada baris ke-1. Nah, ini sebagai buktinya 7 berada di baris pertama. Namun apabila angka yang kita masukkan itu di luar dari angka-angka yang ini, maka dia secara otomatis akan mengatakan tidak ditemukan. Baiklah, sekarang kita akan lanjut ke program yang kedua. Baiklah, di sini kita akan masuk ke coding bagian kedua atau program itu searching Java. Nah, di sini penjelasannya mungkin hampir sama dengan program sebelumnya. Di page-nya adalah searching, kemudian import java.utilscanner. Nah, merupakan bagian di mana coding untuk memasukkan scanner atau untuk menyimpan class scanner. Kemudian ada public class search 2. Nah, public static void main ini sendiri merupakan metode utama untuk menjalankan sebuah program. Dan di sini ada scanner masuk. Ini untuk masukkan menginputkan data. Nah, integer carinya itu ada I, J, dan juga N. Nah, system.out.print
Nah, ini bagian coding ini merupakan nanti dia akan menampilkan output ke monitor. Jadi jika kita menggunakan perintah ini, maka baris yang pertama dengan selanjutnya akan diisi dengan enter atau ditulis di bagian selanjutnya. Nah, ini sini kita tuliskan input jumlah data, maka nanti akan muncul tulisan input jumlah data. Kemudian n sama dengan masuk dot next in. Nah, ini merupakan bagian di mana perintah untuk memasukkan itu. Nanti kita akan memasukkan nilai, kemudian dia akan menginputkan nanti data keberapa seperti itu. Nah, kemudian ini adalah coding bagian menampilkan data. Di sini kita sama seperti yang ini. Nanti dia akan menampilkan ke monitor di bagian output itu kata-kata menampilkan data sesuai dengan data yang kita tuliskan. Kemudian di sini adalah coding buat bagian mencari data. Nah, ini kita ditemukan kata-kata kembali boolean. Boolean ini sendiri dia nantinya akan diisi oleh dua nilai, false maka true. Jadi tergantung dengan nilai yang kita masukkan, benar atau salah. Nah, kemudian nanti dia akan mencari data, kemudian setelah itu akan muncul lagi tulisan output, input data yang dicari. Kita akan masukkan. Nah, di sini terjadi perulangan. Namun apabila nanti data yang kita temukan itu, data yang kita masukkan itu ada di bagian data yang kita miliki, maka akan muncul tulisan ditemukan pada baris sekian. Namun apabila kita salah data atau data itu tidak sesuai dengan data yang kita buat, maka akan muncul tulisan tidak. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba untuk menjalankan program kedua ini. Baiklah, di sini kita diperintahkan untuk menginput jumlah data. Sebagai contoh, saya akan menginputkan jumlah datanya itu adalah dengan data pertama saya buat nilainya 2, data kedua saya buat nilainya 4, dan data ketiga saya buat nilainya 6. Nah, di sini akan menampilkan data yang kita masukkan 2, 4, dan 6. Kemudian ini mencari data, input data yang dicari. Misal saya ingin mencari data 4. Oke, di sini dia akan menampilkan 4 ditemukan pada baris kedua, berarti sesuai dengan apa yang kita buat tadi. Kemudian, nah di sini sebenarnya penjelasannya hampir sama dengan code-code sebelumnya. Searching, input java, kemudian public class-nya itu searching, kemudian public static void main yaitu tempat atau metode utama untuk menjalankan program. Terus integer carinya itu ada i, j, dan juga n. Kemudian ini system.out.print input jumlah data. Nah, nanti di sini di bagian coding ini dia akan menginputkan kata-kata tulisan input jumlah data. Kemudian n sama dengan masuk .next int ini, maka nanti di sini merupakan bagian perintah untuk memasukkan nilai. Nah, kemudian masuklah kita ke menginput nilai. Nah, di coding menginput nilai ini kita menggunakan perulangan for. Jadi kemudian masuk ke menampilkan data. Setelah diinputkan, maka data akan ditampilkan. System.out.print dan nah di sini juga nanti di output dia akan menampilkan tulisan menampilkan data. Nah, setelah menampilkan data, kita diperintahkan untuk mencari data. Nah, di coding ini tetap ada kata-kata boolean, yaitu coding di mana nantinya akan diisi oleh dua nilai. Apabila kalau tidak false, true. Tergantung dengan apakah nilai yang kita masukkan itu benar atau tidak. Kemudian nanti dia akan mencari data, kemudian input data yang dicari. Nah, setelah itu terjadi lagi kembali perulangan for. Nah, nanti di sini akan kita dicari, secara otomatis dicari nilai dari data yang kita inputkan. Apabila data yang kita inputkan ada sesuai, maka akan muncul tulisan ditemukan pada baris kesekian. Namun apabila kita salah menginputkan data atau nilainya salah, maka akan muncul tulisan tidak ditemukan. Oke, langsung saja kita coba jalankan programnya. Nah, di sini kita diperintahkan untuk menginput jumlah data. Misal saya akan menginputkan jumlah datanya adalah 4. Nah, kemudian secara otomatis dia akan menampilkan data. Ada 10, 25, 9, 4, dan juga 83. Nah, di sini ada perintah mencari data. Jadi diperintahkan untuk menginput data yang dicari. Misal saya ingin mencari data 25. Nah, di sini karena 25 ada di sini, maka dikatakan 25 ditemukan pada baris kedua. Proses komplit. Selanjutnya kita akan lanjut ke code yang keempat.
Hampir sama juga seperti coding-coding sebelumnya. Nah, ada public static import java.util-scanner, public class searching path, public static void main di mana ini merupakan bagian metode utama untuk menjalankan sebuah program. Kemudian ada scanner masuk ini atau fungsinya. Scanner ini adalah untuk menginput data. Kemudian mungkin ini hampir sama dengan coding search pertama. Hanya saja bedanya dengan yang keempat ini adalah yang keempat kita menggunakan nama. Jadi kita menggunakan nama yang mengandung huruf. Kalau yang searching yang pertama, code yang pertama ini kita menggunakan angka. Nah, jadi ini secara umum sebenarnya hampir sama. Nah, karena ini menggunakan nama. Nah, kemudian ini kita masuk ke bagian code menampilkan data. Di sini sama seperti sebelumnya kita menggunakan masukkan code system.out.println data, maka nanti akan muncul di monitor di bagian output. Nah, kemudian di sini kembali terjadi perulangan for. Nah, kemudian kita masuk ke bagian mencari data. Di bagian mencari data lagi-lagi kita menggunakan boolean. Nah, boolean ini yaitu nantinya akan diisi oleh dua nilai, yaitu true atau false tergantung dengan data yang kita inputkan. Nah, kemudian dia akan mencari data. Setelah mencari data, maka kita diperintahkan untuk menginputkan data yang dicari. Kemudian cari masuk next line. Nah, nanti di sini di bagian ini kita menggunakan next line. Kenapa? Karena ini untuk string. Ini kan tipenya string. Kalau yang pertama tadi itu dia tipenya integer karena angka. Nah, ini karena tulisan jadi kita menggunakan tipe string. Nah, kemudian dia akan melakukan kembali perulangan. Nah, lalu dia akan mencari datanya. Apabila datanya kita inputkan benar, maka akan muncul tulisan ditemukan pada baris sekian. Kalau ternyata salah, maka akan muncul tulisan tidak ditemukan. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan programnya, namun saya akan mencoba untuk memasukkan data yang salah untuk membuktikan hasilnya. Input data yang dicari. Di sini data yang tersedia adalah ani, anu, ane, ana, anto, dan puteng. Saya mencoba mencari Ellen. Saya enter. Nah, di sini muncul tulisan Ellen tidak ditemukan. Kenapa? Karena di sini tidak ada kata-kata Ellen. Maka prosesnya komplit. Seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan dari tiap-tiap program tersebut dari program yang pertama hingga program yang keempat. Kita mulai dari program yang pertama. Di sini diberi nama searching.java. Nah, untuk program pertama ini dia mengenai mencari data yang ada dalam program. Jadi, jika data yang kita inputkan ada, maka secara otomatis dia akan memberitahu keberadaan data tersebut. Misalnya, dia berada di baris keberapa datanya. Namun, jika data yang dimasukkan tidak sesuai dengan data yang ada dalam program, maka secara otomatis akan memberikan pesan tidak ditemukan karena datanya tidak ada atau tidak sesuai dengan data yang ada. Kemudian untuk program yang kedua, di sini bedanya adalah di sini ada input. Jadi kita di sini bisa menginputkan berapa data yang ingin dimasukkan. Lalu tinggal kita isi saja sesuai dengan kemauan kita. Nah, setelah itu dia akan menampilkan isi dari data yang kita inputkan. Nah, setelah itu secara otomatis maka dia akan melakukan pencarian data seperti pada program pertama. Hanya saja value data program pertama dimasukkan di program. Namun program kedua ini kita memasukkan di luar program. Untuk yang searching ketiga, bedanya adalah dia sebenarnya hampir sama dengan program pertama, akan tetapi di sini bisa menampilkan data sesuai dengan nama data dan mencari data yang ada dalam data yang ditemukan pada baris keberapa posisi penempatan. Dan yang terakhir adalah searching untuk code yang keempat. Nah, untuk code yang keempat ini secara umum hampir sama dengan code yang pertama. Hanya saja perbedaannya di sini adalah kalau di yang program keempat ini kita menggunakan string, jadi kita menggunakan seperti tulisan teks itu kita gunakan nama di sini. Jadi secara umum bisa kita lihat bahwa output dari searching 4 ini dia menampilkan sejumlah data namun dalam bentuk tulisan. Ini ada nama yaitu ani, anu, ane, ana, ano, dan puteng. Nah, kemudian setelah itu pada saat awal kita menjalankan program maka dia akan menampilkan data yang berisi sejumlah nama ini. Kemudian dibarengi dengan perintah menginput data yang ingin dicari.
Nah, input data yang ingin dicari di sini saya mencoba masukkan Ellen. Nah, namun karena Ellen tidak tersedia di pilihan data ini, maka dia dikatakan bahwa Ellen tidak ditemukan. Jadi secara umum dia hampir sama dengan code yang pertama. Hanya saja sini kita menggunakan tulisan, menggunakan string. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan, yang bisa saya jabarkan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya, mungkin masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.